Alhamdulillah. Terus nggak punya kuota juga. Iya, sudah, Pak. Oke, silakan dibuka Bu Artiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah ya di Bimbel Rumah Guru. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca doa bersama. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Selesai. Silakan Pak Ilmi. Ya, terima kasih untuk Bu Artiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat seluruhnya yang ada di sini ya, tetap semangat Bapak Ibu ya. Mari kita pada siang hari ini bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai detik ini Bapak Ibu masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar menuntut ilmu Bapak Ibu ya. Jadi guru itu tidak ada kata untuk berhenti menuntut ilmu Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah ditakdir guru, maka mau tidak mau kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat Bapak Ibu ya. Oleh karena itu di sini saya memberikan materi sekaligus di sini Bapak Ibu saya juga mengingat materi-materi yang terdahulu Bapak Ibu ya. Jadi selain saya memberikan ke jenengan semuanya yang ada di sini, saya juga belajar Bapak Ibu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar agar kita menjadi guru yang benar-benar profesional Bapak Ibu ya. Menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sudah bisa dimulai ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu? Kita mulai ya? Iya. Ya, oke. Saya khawatirnya itu ini apa ada yang enggak bisa terdengar suara saya begitu loh. Terdengar jelas Bapak Ibu semuanya? Jelas, Pak. Jelas Pak. Oh jelas ya, oke. Kalau jelas berarti bisa saya mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Tadi pagi sudah saya share terkait soal yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Di sini nanti ya kita tidak hanya membahas ini soalnya kemudian ini jawabannya, ini soalnya ini jawabannya, tapi kita perdalam Bapak Ibu ya. Nanti karena kita tidak tahu yang keluar itu yang mana begitu ya. Oleh karena itu kita belajarnya kalau bisa itu menyeluruh ya, sehingga walaupun soal itu dapat sedikit tapi cakupannya itu luas begitu ya. Jadi ketika ada soal baru itu kita dapat menjawabnya Bapak Ibu. Oke, saya serahkan ke Bu Artiwi untuk menunjuk satu orang untuk membaca nomor 1. Silakan. Ya Pak. Silakan nomor 1 Ibu Siti Fatimah. Ya, baik, terima kasih Bu Tiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dan ragam bahasa.
Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Jawabannya adalah konvensional. Betul atau tidak? Jawabannya konvensional. Ya. Mari kita teliti Bapak Ibu ya. Bu Siti Fatimah ya ini ya? Iya, Bapak. Yang baca tadi siapa Bu Arti? Saya. Oh, Bu Siti Fatimah. Ya, Bu. Ya. Ya, oke. Menurut Bu Siti Fatimah tadi jawabannya adalah konvensional. Apakah seperti itu jawabannya? Nah, kita lihat dulu kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya di mana ini? Kata kuncinya di soal itu kan ada kata atau kalimat yang menunjuk ke jawaban begitu. Nah, itu yang harus kita cari begitu Bapak Ibu. Kata atau kalimat yang menunjuk ke jawaban. Kira-kira yang mana? Kira-kira Bu Siti Fatimah, kira-kira yang mana Bu? Bahasa, di sini ada bahasa ya? Berarti ya. Ini memang bahasanya bahasa Indonesia Bu ya. Bahasa Indonesia Masya Allah sangat luas sekali ya. Jadi di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya mana? Kata kuncinya adalah idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ini kata kuncinya, ragam bahasa. Idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Ini adalah kata kuncinya. Yang ada di A, B, C, D, dan E itu semuanya adalah sifat bahasa. Sifat bahasa itu ada berapa, Pak? Sifat bahasa itu kurang lebih ada 12-an sifat. Nah, sedangkan di sini kata kuncinya adalah idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Maka kita harus tahu dulu ya sifat-sifat bahasa itu apa saja. Terus kita harus tahu juga ya idiolek itu apa, dialek itu apa, dan ragam bahasa itu apa. Oke, sudah saya berikan rangkumannya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ini ya. Oke, coba kita lihat ya. Lah, kira-kira jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah D Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ke D ya, kita lihat dulu. Idiolek itu apa? Ragam bahasa yang idiolek. Ragam bahasa yang bersifat perorangan. Jadi di sini ada ragam. Ya, yang bersifat perorangan. Ini namanya idiolek. Kemudian dialek itu variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat. Variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat. Dan ragam itu adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Itu namanya ragam. Nah, kita sudah tahu 3 ini ya, kata kuncinya tadi ya. Nah, sekarang kita menuju ke sifat-sifat bahasa. Sifat bahasa yang pertama itu adalah bahasa itu adalah sebuah sistem. Artinya bahasa itu tersusun menurut pola tertentu. Jadi kalau ada di soal itu ya, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan, berarti sifat bahasanya adalah menjadi sebuah sistem. Saya ulang sekali lagi, kalau di soal ada tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan, maka sifat bahasanya adalah menjadi sebuah sistem. Ya, kalau lambang itu apa Pak? Kalau di soal ada tanda-tanda itu berarti lambang, kan begitu ya? Sifatnya berarti sebagai lambang. Nah,
Kalau dia sebagai bunyi, ya maka berhubungan dengan gendang telinga yang bereaksi dengan perubahan dalam tekanan udara. Itu berarti bahasa bersifat sebagai bunyi. Begitu ya. Kemudian yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya itu berubah-ubah, tidak tetap, mana suka, ya. Nah, jadi kalau ada seperti ini di soal berarti dia bersifat arbitrer. Jadi tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsepnya. Jadi berubah-ubah. Ya, di soal ada seperti itu berarti dia sifat bahasanya itu termasuk arbitrer. Nah, bahasa itu bermakna. Maksudnya apa? Bahasa itu ya memiliki makna. Maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Ya, jadi kalau tidak punya makna berarti bukan bahasa. Itu berarti bahasa bersifat makna, bermakna, ya. Kalau konvensional apa? Konvensional itu harus mematuhi, harus dipatuhi. Jadi kalau lambangnya itu ini bunyinya adalah kuda, maka semuanya harus setuju. Kalau lambangnya yang berkaki 4, kemudian dapat dikendarai, itu disepakati kuda, berarti semuanya harus setuju. Itu namanya konvensional, bersifat konvensional. Ya. Nah, terus yang ketujuh itu bersifat unik. Bersifat unik itu artinya bahasa itu punya ciri khas sendiri, begitu ya. Punya ciri khas sendiri, berarti bahasa itu bersifat unik. Kalau universal apa, Pak? Kalau universal itu tiap bahasa itu punya ciri-ciri yang sama. Ya, walaupun ada perbedaan tapi punya ciri-ciri yang sama, maka disebut dengan universal. Yaitu terdiri dari vokal dan konsonan. Begitu, maka disebut dengan universal. Ada ciri yang sama yang dimiliki oleh bahasa-bahasa di dunia itu, yaitu memiliki vokal dan konsonan. Itu berarti artinya bahasa itu bersifat universal. Waduh, kok banyak sekali Pak sifat-sifat bahasa ya ini, Bu. Ini kita seperti kuliah lagi begitu loh, kuliah S1 lagi begitu ya. Jadi kita enggak tahu besok itu yang mana yang keluar gitu loh. Jadi saya terangkan semua di sini begitu loh. Ya. Kemudian produktif itu artinya bahasa itu unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat disusun atau dapat dibuat dalam satu satuan bahasa yang tidak terbatas. Jadi bahasa itu terbatas, tapi bisa disusun dalam satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Itu artinya produktif. Jadi bisa menghasilkan ya. Nah, itu artinya produktif. Nah, terus yang ke-10 ini yang ditanyakan di soal tadi. Kata kuncinya kalau bahasa itu bersifat bervariasi, itu artinya ada idiolek, ada dialek, ada ragam. Kalau di soal itu ada itu, berarti bisa dipastikan bahasa itu bervariasi, bersifat bervariasi. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Nanti bisa dibaca lagi ya. Wah, kok banyak sekali Pak sifat bahasa. Mungkin selama ini kita tidak mengetahui ya. Tidak tahu kita sifat bahasa itu ada berapa, ternyata ada 12. Nah yang ditanyakan ini yang nomor 10. Bervariasi. Artinya bervariasi di sini itu status sosial, latar belakang, budaya yang tidak sama itu menyebabkan punya bahasa yang sendiri-sendiri gitu. Punya dialek sendiri ya, punya ada idioleknya, ada dialeknya, ada ragamnya begitu. Jadi dia bervariasi. Kemudian yang ke-11 itu dinamis. Dinamis itu artinya tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia. Itu namanya dinamis ya. Kemudian bahasa itu manusiawi, artinya bahasa itu hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia.
Jadi bahasa itu hanya dapat digunakan oleh manusia. Kita kan kalau sesama manusia kan ngerti bahasa manusia lah, itu namanya manusiawi. Ya, dapat dimengerti oleh manusia. Jadi kira-kira kembali ke soal lagi, jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu kalau sudah tahu? D, Pak. Lah, jawabannya D. Bu Fatima tadi jawabannya konvensional. Jadi kurang tepat ya Bu ya. Kurang tepat ya. Konvensional tadi apa Bapak Ibu konvensional? Itu aturan. Konvensional? Ayo Bapak Ibu yang lain coba diingat-ingat. Tadi sudah saya jelaskan. Yang ditangkap oleh Bapak Ibu itu apa? Konvensional itu. Satu peraturan apa ya Pak? Contohnya tadi hewan yang berkaki 4 jika kuda berarti ya kuda. Ya, jika dibunyikan kuda, maka yang lain harus sepakat. Kalau tidak sepakat berarti harus diganti. Berarti hewan berkaki 4 bisa dikendarai itu bukan kuda, kan begitu, diganti yang lain. Itu namanya konvensional. Ya. Unik berarti punya ciri khas ya. Dinamis itu terus berkembang. Produktif itu berarti menghasilkan ya. Walaupun bahasa itu terbatas tapi disusun dalam kesatuan-kesatuan yang tidak terbatas gitu. Jadi jawabannya adalah D, Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, satu saja luar biasa lamanya ya. Ini ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau hanya saya berikan begini Bapak Ibu ya, kan ada di seminar atau di kursus yang lain itu mungkin begini saja. Jadi dibaca, kemudian ini jawabannya, dibaca ini jawabannya. Lah terus kalau enggak bervariasi yang keluar gitu, kira-kira bisa jawab apa enggak Bapak Ibu? Kan enggak bisa. Makanya kan harus diperinci satu persatu Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu jelas dalam menjawabnya. Oke, lanjut nomor 2 Bu Artiwi. Silakan Bu Asmawati. Bu Asmawati ada? Kalau nggak ada, coba Ibu Novi ya. Bu Novi ada, Bu Novi? Ada, Bu. Ya, silakan Bu Novi. Lengkapilah langkah-langkah kegiatan pembelajaran di bawah ini. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks prosedur cara membuat anyaman. 2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang isi teks prosedur terkait alat, bahan, dan langkah-langkah membuat anyaman. 3. Peserta didik membuat anyaman dengan panduan LKPD. 4. Peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyamannya. 5. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Langkah-langkah kegiatan yang tepat untuk melengkapi kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Peserta didik menentukan langkah-langkah kunci dan menuangkannya dalam grafik organizer. B. Peserta didik menuliskan kembali langkah-langkah membuat anyaman dengan kalimat sendiri secara runtut. C. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman dengan pola yang berbeda, dilengkapi dengan langkah-langkah pembuatannya secara runtut. D. Guru meminta peserta didik memberikan pendapat mengenai anyaman. E. Peserta didik menyajikan hasil anyaman disertai dengan penjelasan secara lisan tentang langkah-langkah pembuatannya. Ya, Bu Novi, kata kuncinya apa ini Bu Novi? Langkah kegiatan selanjutnya. Langkah kegiatan selanjutnya. Lah, di langkah terakhirnya itu apa Bu Novi? Gimana Pak? Di langkah terakhir yang kelima itu apa Bu? Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan. Nah, oke.
Jadi ketika kita membahas langkah, menurut Bu Novi dulu kira-kira jawabannya apa? Menurut Bu Novi dulu kira-kira jawabannya apa, Bu? Tindak lanjut. Yang C, Pak. Tindak lanjut. Yang C, tindak lanjut. Oke. Menurut Bu Novi tindak lanjut. Ya, oke. Coba kita kunci ya, nanti apakah benar atau salah ya. Nah, dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 ya Bapak Ibu ya. Ada pendahuluan, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada pendahuluan, Kegiatan inti. kegiatan inti, terus kegiatan Penutup. Oke. Kira-kira pendahuluannya ada ya Bapak Ibu ya, sudah ada ya. Kemudian kegiatan inti ada Bapak Ibu? Membuat Peserta anyaman. didik membuat anyaman, berarti itu kan kegiatan inti itu, sudah kegiatan inti kan ya. Iya. Nah, terus peserta didik secara berpasangan membandingkan karya anyaman ini juga sudah apa istilahnya kegiatan inti ya. Guru mengambil teks prosedur yang telah dibagikan lah. Ini sudah selesai berarti kegiatan intinya. Berarti tinggal apa kira-kira? Terakhir. Kalau sudah selesai semua hasilnya, ya selesai semua, sudah dibandingkan, terakhir berarti apa kira-kira ya? Siswanya disuruh apa? Peserta didiknya disuruh apa kira-kira? Peserta didiknya disuruh apa kira-kira Bapak Ibu? Menyajikan hasil anyaman. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kira-kira disuruh apa ya? Nah, peserta didik menyajikan ya. Bapak Ibu, masa ujuk-ujuk langsung ini apa itu istilahnya langsung apa tadi? Tugas kelompok membuat anyaman kan sudah tadi ya membuatnya. Iya, sudah. Iya. Ya, membuat tadi kan sudah ya. Iya, iya. Nah, menyajikan. Ya kan? Membuat anyaman kan sudah ya. Nah, kalau sudah semua berarti kan tinggal menyajikannya, ya kan? Tinggal menyajikan. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran hendaknya runtut mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya, pada kegiatan akhir sesuai dengan pendekatan saintifik, yakni tahapan mengkomunikasi peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya, maka dia disuruh presentasi ya Bu Novi. Nah, kalau tadi Bu Novi jawab yang C, tindak lanjut berupa tugas kelompok untuk membuat anyaman. Lah, ini kan sudah ya. Kegiatan inti. Sudah di situ. Iya, jadi tinggal presentasinya ya. Berarti yang E ya, Pak? Ya. Yang E ya. Nah, berarti kurang tepat ya, Bu ya. Jadi dilihat kalau yang ditanyakan langkah-langkahnya dicari. Pendahuluannya mana, intinya mana, penutupnya mana. Kan begitu ya. Jadi biasanya kan seperti itu Bu. Kalau kita sudah membuat, kemudian berpasangan membandingkan karya anyaman, ya guru mengambil teks prosedur yang sudah dibagi tadi diambil, baru disuruh presentasi terakhir ya. Oke. Itu langkah yang terakhir ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu perlu diketahui kalau membuat langkah-langkah itu jangan kebanyakan guru ya. Ya. Jadi di sini harus yang diutamakan itu adalah peserta didiknya. Peserta didik yang aktif ya. Jangan di sini ditulis gurunya ya. Ya. Jadi guru bertanya jawab
tentang isi teks prosedur. Nah, jadi di sini harus didahulukan peserta didiknya. Peserta didik dan guru bertanya jawab. Jadi ada komunikasi di sini ya, seperti itu. Nah, oke. Ada kerjasama begitu ya. Jadi kalau besok membuat RPP juga seperti itu Bapak Ibu ya. Selama ini kalau kita lihat RPP Bapak Ibu ya, itu biasanya guru ya. Guru menyuruh siswa untuk guru membacakan. Nah itu fokusnya kan ke guru ya. Tidak boleh seperti itu. Sekarang harus diubah Bapak Ibu ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Nomor 2 jelas sekali, gampang ya. Oke, nomor 3 silakan Bu Artiwi. Ya Pak, silakan nomor 3 Bu Dwi Lestari. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman dan penggunaan, B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik, C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language kecuali A. Elektrika, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Berfungsi, E. Alamiah. Kuncinya apa Bu ini Bu? Pendekatan whole. Ciri-ciri pendekatan whole language ya. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu di sini whole language itu apa? Tapi yang ditanyakan kecuali loh ya, kecuali loh ya. Jadi ini nanti Bu berarti yang bukan ciri-ciri pendekatan whole language. Yang mana kira-kira? Nah, sebelum ke sana kan Bapak Ibu harus tahu dulu whole language itu apa kan begitu ya. Nah, pengajaran bahasa secara utuh. Mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Nah, itu. Ya kan secara utuh. Nah, oke, sekarang harus tahu ciri-cirinya. Coba kita lihat ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Kita identifikasi bersama-sama ciri-ciri pendekatan whole language. Coba artinya apa dulu tadi Bu? Coba diulangi lagi biar teman-temannya itu bisa memahami whole language. Whole language adalah menyatukan pandangan tentang bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Secara utuh. Nah, jadi bisa ditangkap itu secara utuh. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau secara utuh ya jelas harus menyeluruh. Terus harus bermakna. Ya kan? Harus berfungsi. Harus alamiah. Berarti yang tidak ini yang mana? Elektrika. Elektrika. Namanya kan dia utuh menyeluruh, berarti dia kan harus menyeluruh, bermakna, berfungsi dan alamiah. Jadi selain keempat ciri ini berarti dia bukan termasuk whole language ya, bukan termasuk whole language. Coba yang pertama apa Bu? Bu Dwi, coba dibaca lagi biar ingat ya. Kali ini memang materinya agak berat ini ya. Daripada matematika itu bahasa loh. Coba Bapak Ibu dulu masih ada apa itu ya? Ujian kelas 6 itu? USBN ya? Ya, USBN. Ya. Itu yang jarang sekali dapat nilai 100 itu yang mana Bapak Ibu? Bahasa Indonesia Bapak Ibu. Bahasa. Jadi mudahan mana Pak Ilmi matematika dengan bahasa Indonesia? Mudahan matematika. Karena matematika itu kalau tahu rumusnya bisa menghitungnya selesai. Jelas tahu jawabannya. Tapi kalau bahasa ini tidak bisa dikarang ya. Tidak bisa dikarang, harus dihafal ini. Ya ini Bapak Ibu ya. Oke, silakan dibaca Bu Dwi Lestari.
Dibaca ciri-cirinya, Bu, biar teman-temannya bisa mengingat lagi ya. Ciri-ciri pendekatan Helen Dweck antara lain menyeluruh, bermakna, berfungsi, dan alamiah. Ya, oke. Ini ya. Jadi menyeluruh, bermakna, berfungsi, alamiah. Jadi jawabannya yang bukan adalah yang A. Oke, lanjut berikutnya, yaitu yang nomor 4 ya. Yang nomor 4. Nomor 4. Berarti jawabannya yang A tadi ya. Ya. Oke, yang nomor 4 Bu Artiwi. Ya Pak. Nomor 4 monggo Ibu Rosmani ada. Ada Ya, Bu. silakan Ibu. Nomor 4. Hilang lagi. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang disampaikan ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Ya, dijawab dulu Bu, sebisanya enggak apa-apa. Silakan. Ekspresi kali ya penyair ya. Ekspresi. Ini kata kuncinya di mana sih Bu? Kata kuncinya di mana? Kata kuncinya. Perasaan. Nah, ini kalau sudah berhubungan dengan perasaan ini, wah ini ya. Betul sekali ya. Jadi seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan. Jadi sesuai dengan maksud dan perasaan. Nah, ini kata kuncinya. Kalau sesuai dengan maksud dan perasaannya berarti ekspresi, mengekspresikan. Nah, di sini fungsi bahasa, kalau tadi kan sifat bahasa ada 12. Sekarang kita lanjut ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa apa saja? Wah ini ya, fungsi bahasa itu apa saja? Coba kita lihat Bapak Ibu ya, fungsi bahasa. Ya betul sekali tadi jawabannya Bu. Ya, padahal istilahnya mereka-reka ya tadi ya, tapi karena tahu kunci jawabannya. Perasaan, oh berarti ekspresi ya. Maka betul Bapak Ibu ya. Ini. Oke. Sekarang kita lihat fungsi bahasa. Yang atas tadi sifat bahasa, sekarang fungsi bahasa. Fungsi bahasa sebagai informasi. Berarti menyampaikan informasi ya. Ekspresi berarti menyalurkan perasaan loh. Ini tadi kan yang saya bilang. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya perasaan berarti ekspresi. Ya Bapak Ibu ya paham ya. Jadi bahasa itu berfungsi sebagai informasi berarti yang menyampaikan informasi. Ekspresi berarti menyalurkan perasaan. Ya, menyalurkan perasaan. Kemudian adaptasi dan integrasi. Fungsinya sebagai adaptasi dan integrasi yaitu namanya adaptasi ya berarti menyesuaikan dan membaur. Nah, menyesuaikan dan membaur itu berarti fungsi bahasa sebagai adaptasi dan integrasi. Sebagai kontrol sosial berarti mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Itu berarti sebagai kontrol sosial. Nah, maka kalau tadi kata kuncinya sudah pas ya, kata kuncinya pas, maka kita tahu jawabannya. Jawabannya ekspresi ya, Bapak Ibu ya. Nah, adaptasi menyesuaikan, informasi memberi informasi, integrasi tadi apa, Bapak Ibu? Integrasi tadi apa, ayo? Nah, barangkali punya coretan-coretan Bapak Ibu. Ketika saya nerangkan itu selain nanti dapat dari saya, itu bisa dicoret-coret Bapak Ibu ya. Ini. Integrasi apa tadi?
Menyatukan. Nah, Menyesuaikan. ya, membaur, integrasi, Membaur. adaptasi, Menyatukan. menyelesaikan, integrasi, membaur, ya. Nah, oke. Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kontrol sosial berarti apa tadi? Mempengaruhi Ya, orang mengontrol lain. sikap ya. Sikap orang lain. Iya, mengontrol sikap orang lain sebagai kontrol sosial ya. Oke. Ini fungsi bahasa. Jujur saja Bapak Ibu, sebelumnya tahu fungsi bahasa apa enggak? Enggak ya Bapak Ibu ya. Sifat bahasa juga enggak ya. Makanya ini Bapak Ibu, enaknya kita belajar bersama itu ini. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Enggak usah tergesa-gesa. Kayak dulu kita mahasiswa ya, sistem SKS. Kalau mau tes akademik baru dikebut, sistem kebut semalam SKS ya. Dikebut semua. Enggak usah Bu ya, sedikit-sedikit saja ya kita belajarnya ya, tapi bisa masuk ya begitu. Oke, nomor 5. Nanti kalau Bapak Ibu sudah enggak tahan ya kita akhiri, enggak apa-apa ya. Kalau masih tahan ya enggak apa-apa. Oke, lanjut. Ya. Nomor 5 Berikutnya. Ibu Jurul ini ada? Ada. Ya, silakan Ibu. Ani peserta didik kelas 3 SD. Sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, D. Fonologis. Ya. Fase perkembangan bahasa anak itu ada berapa, Bu? Fase perkembangan bahasa anak itu ada berapa? Ini di UP, di Retaker maupun akademik itu ya bahasa seperti ini, Bu ya. Jadi dikasih apa ya, soal cerita ya kan? Dikasih soal cerita di atasnya kemudian disuruh nebak. Ini salah satunya seperti ini. Ini kan soal cerita. Kemudian disuruh nebak. Fasenya itu fase apa? Nah, fase dalam berbahasa itu ada berapa, Bu? Ada yang tahu di sini? Ya enggak apa-apa. Kalau enggak tahu ya saya beritahu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau enggak tahu saya beritahu ya. Ini kalau saya guyonan dengan peserta didik saya itu biasanya begitu Bapak Ibu. Kalau enggak tahu saya beritahu begitu ya. Bukan saya beri tempe ya, saya beritahu gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini fasenya ya, fasenya. Oke, coba kita lihat. 0 sampai 2 tahun itu fase fonologis. Fase fonologis itu apa? Anak itu bermain dengan bunyi-bunyi bahasa. Mulai mengoceh. Mulai mengoceh ini namanya fonologis ya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan anak-anak kan seperti itu ya, ngoceh-ngoceh dulu kan ya. Itu namanya fonologis, yaitu berbahasa tapi dia fasenya masih fonologis ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun itu fase sintaksis, artinya sudah ada kesadaran gramatis. Berbicara sudah mulai menggunakan kalimat. Nah, yang tadinya ngoceh-ngoceh nggak jelas, terus kalimat. Itu namanya sintaksis ya. Selanjutnya yaitu fase semantik. Semantik ini sudah menggunakan simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi dia tadi kan sudah berbicara menggunakan kalimat, ini di atasnya ya. Dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep. Sudah lebih di atasnya. Nah, tadi kan ceritanya kan Ani ini usianya berapa? Usianya 2 tahun. Berarti itu usia berapa Bapak Ibu kira-kira? 8-9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Sintaksis. 8-9 begitu ya Bu ya kira-kira ya?
Iya, Ya, 8 tahun. Kelas fasenya kan bisa ditebak ya. Fasenya kan fase semantik ya. Nah, tapi bukan itu kata kuncinya. Dia itu bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Nah, ini sudah berbicaranya lancar ya. Dengan kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ini ya. Kemudian lagi dapat memahami penjelasan guru. Loh, ini. Nah, kan di sini. Nah, ini yang terakhir ini kata kuncinya dapat memahami. Sudah lancar ya, berarti kan dia fase sintaksisnya sudah lancar. Kemudian dia juga sudah dapat memahami. Berarti dia sudah masuk ke fase yang selanjutnya, yaitu semantik. Nah, artinya di sini dia sudah dapat memahami, Bapak Ibu. Nah, ini kan ya sudah memahami di sini. Memahami berarti fasenya apa, Bapak Ibu? Fasenya semantik. Ya. Ya, oke. Mengoceh apa, Bapak Ibu? Ngoceh-ngoceh? Fonologis. Ya kan? Kemudian menggunakan kalimat Sintaksis. Sudah dapat memahami berarti Semantik. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kan enggak boleh kalau di kelas 1 itu sudah langsung kalimatnya panjang-panjang gitu kan. Ini sudah enggak sesuai dengan fase ya. Ini guru kelas rendah ada ya di sini ya. Kalau ngajar anak-anak kan dikenalkan kata kan ya, dikenalkan kata dulu kan ya. Jadi enggak boleh langsung ke kalimat panjang gitu ya. Tapi saya lihat itu sekarang itu ini ya, kelas 1 itu soalnya sudah panjang-panjang begitu Bu ya. Ya, padahal baca saja belum lancar loh ya kadang ya. Iya. Nah itu, ini berarti tidak sesuai ketika membuat soal itu berarti tidak sesuai dengan fase fonologis ya. Jadi di situ itu kosakatanya sedikit saja Bapak Ibu, tapi nanti ada sesuatu yang di apa ya istilahnya ya, dibantu dengan gambar begitu. Jadi kata-katanya tidak usah banyak-banyak dibantu gambar sehingga peserta didik itu mampu memahami ya seperti itu. Oke, lanjut berikutnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah tidak mampu bilang saja Bapak Ibu ya, saya akhiri ya. Kalau mampu ya nanti sampai terakhir saya bahas begitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang nomor 6. Oh, itu mau cetak. Nomor 6 silakan Ibu Eka Yuliarni ada. Kau punya kan visi sekolah? Ibu Eka Yuliarni ada. Kapan yang gede? Visi sekolah ada di mana barangnya? Ada di gudang. Oke, dilewat ya. Coba Ibu Niputudian. Niputudian. Ya. Kata nyanyian terdiri atas A8 fonem yaitu N, A, N, Y, I, A, N. B 6 fonem yaitu N, A, N, I, A, N. C 6 fonem yaitu N, A, N, I, A, N. D 4 fonem yaitu N, A, I, N. E 3 fonem yaitu nyanyian. Bacanya saja saya sulit Bu. B apa? 6. Nyanyian B. Ya, yang mana Bu? Mungkin B. Ya, yang B. B. Ya. Oh, yang B. Oke. Tapi bentuk Y-nya itu enggak seperti itu, Bu, ya. 6 bener ya, 6 ya, tapi bentuknya enggak seperti itu, Bapak. Pak Nyanyian. Tiga. Ada yang 3, ada yang 6. Nggak ada yang 4 ya, jelas nggak ada yang 4. Paling ya 6 atau 3 ini ya. Nyanyi. Itu bukan fonem itu ya.
Itu pemenggalan itu ya. Nah, harus dibedakan Bapak Ibu. Betul, betul yang B, betul ya. Tapi Y-nya itu tandanya seperti ini Bapak Ibu, atas. Ada layar gitu loh. Ada layar. Layar seret itu Bapak Ibu. Berarti jawabannya yang mana Bu? Layar. C, Pak. Yang C. Pak. Jawabannya yang C ya. Yang C. Nah. Jangan C. Iya, 6-nya betul. 6-nya betul. Apa atasnya itu loh Bu? Atasnya itu ada layarnya gitu ya. Nah itu. Oke, paham Bapak Ibu ya? Dulu Pak, itu Ya. dari Nani. Apa Bu? Gimana Bu? Itu ada nggak bisa dari C? Apanya itu Pak? Mana nanian Pak? N sama Y-nya itu, Bu. Ada tanda di atasnya itu. Y-nya itu enggak tertulis begini Bu. Begitu loh maksudnya. Y-nya enggak tertulis seperti itu. Y-nya tertulis layar ini loh. Iya. Yang di atas kelihatan. itu, Bu. Nah, loh itu loh tandanya seperti itu. Nah, di atasnya itu ada ini. Tapi kalau N murni seperti ini kan, ya. Kalau N enggak gandeng dengan Y, itu N-nya biasa, enggak ada layarnya atasnya ya. Iya. Oke. Ya, karena rumusnya seperti itu ya kita terima saja ya Bapak Ibu ya. Rumusnya seperti itu memang. Ya, oke. Lanjut berikutnya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke, lanjut berikutnya. Silakan Ibu Muhariroh, ada? Ibu Muhariroh? Ya, sibuk ya. Ibu Ida ada Ibu Ida? Iya, maaf suara putus-putus. Oh ya, silakan Ibu. Apa ya? Nomor 7. 7 ya saya ya. Rame. Pernyataan di bawah ini yang yang lain dulu sih tak pindah tempat. Iya Bu. Silakan Ibu Neni. Ibu Neni Gus. Ibu Gusna ini ada. Oh iya, siap. Ya, silakan. Ya, makasih. Nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Menurut saya, Pak, jawabannya gimana? A. Membaca membutuhkan sumber bahan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Seperti itu, Pak. Menurut saya. Membaca itu membutuhkan sumber bahan tulisan. Ya. Iya, Pak. Sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Iya. Wah, ini kayaknya tepat ini, kayaknya ya. Coba ya, coba ya. Nah, coba kita buktikan Bapak Ibu. Ini sepertinya ini benar ini, sepertinya ini ya. Coba kita buktikan Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, ternyata Ibu benar ya. Memang seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, membaca itu memang butuh apa Bapak Ibu?
Tulisan. Masa enggak ada tulisannya terus dibaca ya? Membaca pikiran berarti itu. Ya, sedangkan menyimak itu membutuhkan sumber lisan. Seperti ini kan menyimak ya, membutuhkan sumber lisan ya. Ya. Oke, itu yang paling tepat Bapak Ibu ya. Kalau menyimak ada kegiatan yang disengaja, membaca ada kegiatan yang tidak disengaja ya. Dua-duanya ya disengaja ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak disengaja ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, benar ya, benar. Itu apa ya istilahnya ya, perbedaan yang mendasar itu Bapak Ibu ya. Perbedaan yang mendasar. Oke, selanjutnya. Lah ini baru pemenggalan ya. Kalau pemenggalan ini Bapak Ibu pasti tahu ini. Yang mana ini? Pemenggalan. Ya, nomor 8 Ibu Nilu. Siapa? Saya juga nggak ada. Ibu Nilu Liniari ada? Dia cuma ditaruh-taruh gitu, tapi nggak apa-apa sih yang beres. Jawabannya ada Bu. Ya, silahkan. Baik Bu, terima kasih. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah A. Transmigrasi, B. Transmigrasi, C. Transmigrasi, D. Transmigrasi, E. Transmigrasi. C. Yang D. Ya, yang C menurut saya, Bu. Yang mana, Bu? Yang C, Pak. Yang E. Transmigrasi. C. D. D. Ada yang D, Pak. yang D jawabannya. D, D, transmigrasi. Ada yang C. Transmigrasi. C. Transmigrasi. D. Transmigrasi. Nah, Bapak Ibu yang tidak nyantol di lidah yang mana kira-kira? Ini yang paling gampang. Transmigrasi. Tidak mungkin kita transmigrasi. Yang mana kira-kira? D dan C ya. Oke. Ada rumusnya Bapak Ibu ya. Salah. Nah, ada rumusnya Bapak Ibu ya. Ada rumusnya. Coba kita lihat ya. Transmigrasi sih. Nah, Pak. nah ini kata apa ya istilahnya ya, rumusannya itu ada di bawah ini Bu. V itu apa Bu? Vokal. V dan K itu apa? Vokal konsonan. Vokal dan konsonan. Ini misalkan kan A, berarti vokal ya. Satu ya. Vokal konsonan an, ti, an. Ini vokal dan konsonan ya. Konsonan dan vokal b, ya kan? Konsonan vokal konsonan man. Ya, konsonan vokal, konsonan teks. Nah, teks ini sama dengan tadi. Trans. Ya, trans. Ini ada berarti ya. Betul ya, transnya ya. Kalau yang atas salah. Konsonan berarti trans. Nah, begitu ya. Nah, oke. Terus kalau ini jadi satu ini ya. Konsonan, vokal, konsonan, korps. Ini enggak bisa dipisah ini udah ya. Konsonan, vokal, slow. Nah, berarti mic-nya itu adalah konsonan vokal, ya, sama dengan man, di, kan begitu ya. Mic, ra, man, di, ya kan, sama ya Bu ya. Nah, berarti jawabannya yang C, ya, jawabannya ya. Ya. Jawabannya yang C.
Nah, jawabannya yang betul adalah yang C ya. Jadi yang paling tidak nyendat di lidah itu ini yang C. Transmigrasi. Kalau transmigra, loh ini kan agak berat ya. Oke, Bapak Ibu, jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh Bapak Ibu di bawahnya ini. Siapa tahu besok yang ini yang keluar gitu ya. Jangan traktor. Itu kan salah ya pemenggalannya ya. Traktor kan begitu ya. Prasasti nanti dibaca prasasti ya kan kurang tepat ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ada contoh lain di sini ya. Oke, lanjut nomor 9. Berarti jawabannya paling tepat adalah yang C ya Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Oke, nomor selanjutnya Ibu Suci Asmara ada? Ibu Suci? Bu Suci nggak ada ya? Ibu Gusna ini udah ada Bu Suci? Bu Gusna ini gimana? Udah bisa baca? Ya siap Bu Arti. Oke, silahkan. Kasih nomor 9. Seekor anak gajah terperangkap dalam lubang yang sangat besar. Kata yang mengandung morfem terikat pada kalimat di atas adalah A. Seekor dan gajah. B. Anak terperangkap. C. Terperangkap dan lubang. D. Seekor dan terperangkap. E. Lubang dan besar. Kalau menurut saya Pak ya, seekor dan terperangkap. Terikat ya, yang ditanyakan ya. Kata yang mengandung morfem. Yang mana Bu? D Pak. Seekor dan terperangkap. Seekor dan terperangkap. Yang lainnya sepakat. Tanpa tahu kalau ini kan ada se ya awalannya ya. Iya. Baru ekor ya. Kalau yang ini enggak. Ini ada awalannya ter, yang ini enggak. Yang ini ada, yang ini enggak. Yang ini enggak. Berarti yang mana? Kalau enggak D ya E ya. Tapi morfem terikat itu yang ada awalannya itu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ya. Berarti benar ya Bu ya. Benar jawabannya ya. Benar sekali Bapak Ibu jawabannya ya. Kita ada 2 Bapak Ibu ya. Jadi morfem itu semacam ini Bapak Ibu ya. Apa suatu bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Jadi dia tidak dapat dibagi lagi. Contoh ini kan pemotongan melihat. Nah, kata dasarnya apa? Kata dasarnya kan lihat ya. Lihat itu sudah tidak bisa dipotong lagi. Dia adalah morfem ya. Dia adalah morfem, nggak bisa dipotong lagi. Ya, kalau dipotong lagi tidak punya makna. Begitu ya. Morfem itu maksudnya seperti itu. Jadi kata dasar ya. Nah, berdasarkan proses pembentukannya, morfem terdiri atas morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu kalimat. Ya. Dapat berdiri sendiri. Ya. Contoh merawat. Morfem bebasnya adalah rawat. Nah, rawat itu dapat berdiri sendiri ya. Nah, morfem terikat itu morfem yang tidak memiliki potensi untuk berdiri sendiri. Ada. Ya, tidak berdiri sendiri. Contohnya adalah inilah.
Itu kan harus bergabung dengan yang lain ya, baru ada maknanya. Sama makan, memakan, kan begitu. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Kalau morfem bebas, dia bisa berdiri sendiri ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke, kita lihat. Seekor morfem apa? Terikat. Gajah Sendiri. Sendiri ya. Bebas ya. Bebas. Ya, anak itu bebas. Terus tertangkap terikat. Maka di sini yang keduanya terikat adalah seekor dan terperangkap. Ya. Nah, biasanya itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini ada di bawah ini, Bu. Morfem terikat dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu awalan. Nah, saya tadi kan bilang seperti itu, ada awalannya. Namanya prefik, ada sisipan, infik, awalan, ada akhiran, sufik. Ya, prefik, infik, sufik. Nah, itu ya. Lah tadi keduanya tadi adalah termasuk prefik ya, termasuk prefik. Jadi dia termasuk ke dalam morfem terikat. Oke, yang selanjutnya yang nomor 10. Nomor 10. Ibu Eka Yuliarni ada? Ayo Bu Eka silahkan dibaca. Bu Eka. Sinyal ya. Kita lanjut ke Bu Wahyu. Ada Bu Wahyu? Ada Bu. Silakan Bu Wahyu. Nomor 10. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari A. Tanggung jawab, an. B. Pertanggungjawaban, B. Pertanggung plus jawaban. C. Pertanggung plus jawab plus an. D. Per plus tanggung plus jawaban. Yang E, per plus tanggung plus jawab plus an. Jawabannya yang E. Jawabannya yang E. Mantap sekali Ibu. Kok yang E? Sudah langsung mantep ini ya. Luar biasa. Enggak pakai ragu-ragu. Kira-kira yang lainnya sama Bu? Ya. Sepertinya sepakat ya yang lainnya ya? Sama. Ya. Nah, apa A? Oh, ada yang A ternyata. Tanggung jawab. Kata dasarnya tanggung jawab. Coba. Iya. Luar biasa ini ya. Ternyata yang lainnya sepakat E, tapi Ibu berbeda sendiri ya. Lah, ini Bapak Ibu di sini ini bukan pemenggalan ya. Sekali lagi bukan pemenggalan. Kalau pemenggalan seperti tadi transmigrasi kan gitu. Nah, di sini ini Bapak Ibu proses pembentukan kata ya. Jadi harus prefiknya di mana ya kan? Itu dipisahkan. Ya, dipisahkan dengan imbuhannya. Ya. Nah, maka yang tepat yang mana? Tanggung dan jawab ini sudah jadi satu ya. Tanggung jawab itu sudah jadi satu. Jadi tidak dipisah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tanggung jawab plus peran. Nah, berarti jawabannya yang E ya. Apakah bisa dipisah sendiri dia? Punya makna tanggung gitu. Tanggung gitu. Oh, iya. Nah, kan enggak kan ya pembentukannya ya. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita dari morfem kita beralih ke sini. Ini ada dia. Proses pembentukan kata pertanggungjawaban berasal dari kata majmuk.
Ya kan, kata majemuk dua kata, terdiri dari dua kata kan ya. Tanggung jawab sebagai bentuk dasar. Jadi tanggung jawab di situ tuh bentuk dasar. Bentuk dasarnya berbentuk kata majemuk ya, dan konflik peran ya kan. Peran ya kan, awalan dan akhiran kan disebut peran. Apa itu konflik ya. Nah, jadi di sini ada dua, Bapak Ibu. Ini katanya. Kemudian yang ini adalah konfliknya. Konflik itu apa? Awalan, akhiran. Ya. Keren itu apa? Hanya ada awalan saja. Berjalan berarti proses pembentuk katanya apa? Jalan. Jalan. Ya. Nah, prefix sama dengan kata dasarnya ya, ada dua ya berarti ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 11. Oke, nomor 11 Ibu Julaika ada. Ibu Zulaika? Iya. Silakan Ibu dibaca nomor 11. Kata-kata berikut yang bukan kata sifat adalah A. Cemerlang, B. Pahit, C. Terlantar, D. Rata, E. Sakit. Bukan, yang bukan ya, kata kuncinya ya, yang bukan. Mana? Yang bukan. Pahit. Yang mana, Bu? Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja ya, begitu ya? Kalau tidak salah ya, seperti itu ya. Kemarin sudah saya terangkan itu yang di pertemuan sebelum di Retaker. Kalau Bapak Ibu ikut yang kemarin itu, saya pas bahasa Indonesia itu ada di situ ya. Ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata benda. Nah, coba di sini dilihat, kita lihat. Kata sifat itu Bapak Ibu kata kuncinya adalah dia bisa diberi lebih atau sangat. Diberi tambahan lebih atau sangat. Wah, orang itu sangat cantik. Orang itu sangat pelit. Orang itu sangat kaya. Nah, kira-kira di sini yang enggak bisa diberi seperti itu di mana ini? Yang enggak bisa diberi seperti itu. Sakit. Rata, Pak. C, Pak, C. Terlantar nggak ada, Pak. Terlantar. Sangat pahit ada, sangat sebenarnya ada. Rata kayaknya itu, Pak. Dan terlantar. Sudah telantar kan ya, yang betul adalah C, Bapak Ibu. Telantar. Telantar itu termasuk apa? Telantar masuk bukan kata sifat, dia masuknya kata telantar. Namanya orang telantar itu ya kerja kan ya, apa istilahnya tindakan ya. Kerja. Kata kerja. Jadi dia telantar itu kata contoh. Nah, ya Pak, kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi kalau kata sifat hal keadaan pada suatu benda ya, keadaan pada suatu benda. Kata sifat juga diartikan sebagai kata yang menerangkan kata benda. Kata yang menerangkan kata benda itu kata sifat ya. Budi ganteng. Nah, berarti gantengnya itu sifat. Budinya itu kata benda, begitu ya. Budi ganteng berarti budinya itu kata benda. Umumnya kata sifat dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Nah, itu apa tadi kan? Lebih cemerlang, sangat pahit ya. Sangat terlantar. Kayaknya kok kurang itu ya. Jadi terlantar di situ itu termasuk kata kerja ya. Termasuk kata kerja ya. Itu Bapak Ibu. Lanjut nomor 12. Silakan. Nomor 12. Silakan Ibu Titin. Ada Ibu Titin? Nih, kalau ini kemarin ikut saya pasti bisa yang ini.
Ibu Titin ada? Ada, Bu. Ya, silakan Bu. Nomor 12. Kelompok kata di bawah ini yang merupakan frasa adalah A. Ayah pergi, B. Bapakku guru, C. Sepatu baru, D. Aldo mahasiswa, E. Adik menangis. Ayo, frase. Kerjanya yang frasa ya. Kemarin itu sudah saya bahas Bapak Ibu. Ikut apa enggak kemarin pas waktu saya bahas bahasa Indonesia yang di Retaker? Ya ikut ya. Ada klausa, ada frase, ada yang lebih rendah lagi. Itu kata. Kata itu hanya satu ya. Frasa itu dua. Dua tapi di situ tidak ada predikatnya. Nah, yang mana ini yang enggak predikat ini? Ayah pergi kan predikat ya? Ayah pergi. Ayah pergi ada predikatnya. Bapakku guru ya, ada ya? Ya. Aldo mahasiswa ada ya? Adik menangis. Ada Adik menangis predikatnya. ada. Sepatu baru. Nah, sepatu baru. Yang mana berarti? Sepatu baru. Baru ya. Coba sih kita buktikan apakah benar seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, satuan sintaksis yang lebih besar ya dari kata adalah frasa. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa. Ya, klausa kemarin kan ada predikatnya, itu klausa ya. Saya bekerja di kantor, nah, itu sudah klausa itu ya. Nah, tidak memiliki ciri predikat. Nah ini ya, tidak memiliki ciri predikat dan pada umumnya menjadi pembentuk klausa. Jadi dia tidak punya ciri predikat. Nah, tidak memiliki ya ini ya. Ya oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Benar ya. Oke. Yang selanjutnya yang nomor 13. Nomor 13 Ibu Sanah ada? Teman saya kan ya muda sih kayak kamu gitu. Nah, oh kalau ini gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Ini kalau ngajar ada, Bu. kelas 6 ada Ya. ini. Silakan Ibu Sanah. Iya, Bu, siap. Nomor 13 ya, Bu ya. Mantan pejabat itu duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau pada kalimat di atas bermakna A. denotatif, B. konotatif, C. leksikal, D. gramatikal, E. asosiatif. Konotatif. Konotatif ya, Bu? Konotatif itu apa sih Bu? Nama lainnya Bu? Bukan makna sesungguhnya. Bukan makna sesungguhnya ya. Masa meja hijau itu makna sesungguhnya kan enggak ya? Pejabat itu duduk di meja hijau kan bukan makna sesungguhnya itu. Artinya meja hijau itu apa? Meja hijau itu adalah pengadilan. Sama dengan itu ya, Bu Artiwi sedang naik daun. Nah, naik daun itu kan masa Bu Artiwinya naik daun kan enggak mungkin ya. Jatuh, itu Pak. namanya bukan makna sebenarnya, namanya konotatif ya. Kalau denotatif itu makna sebenarnya ya. Apa bedanya panjang tangan dengan tangan panjang? Panjang tangan mencuri. Panjang tangan pencuri. Panjang tangan mencuri. Tangan panjang, tangannya yang panjang, tangannya panjang. Lengan baju lengannya panjang. Jadi kalau kebalik itu sudah bisa nanti jadi denotatif ya. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi konotatif itu tidak sebenarnya, denotatif mengandung makna sebenarnya. Ya, oke. Lanjut berikutnya yang nomor 14. Nomor 14 Ibu Sobriah ada? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A.
Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Dik? Tanya Yani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan memberi jeruk bali di pasar. Jawabannya, tadi ya. Nah, ini kayaknya benar semua ini ya. Iya, hampir ini Pak. Iya, ini Ejaan yang butuh tepat. konsentrasi tinggi untuk dapat penggunaan ejaan yang tepat. Ini ya. Jadi ini Bapak Ibu, bahasa Indonesia ini yang membuat apa ya istilahnya ya? Tapi huruf besar tidak kecil. tepat pada Bu ini. Iya. Di mana? Kayaknya yang C, Bu, Pak. Di mana rumahmu, Di? Tapi hampir sama ya. B. Yang C kan kayaknya benar, Bu, yang C. Iya, benar. C. Ya, benar ya. C, Pak. C kan? Oh, yang C. Nah, Iya. bisa Ibu salah di C, kenapa? Kok yang C? Benar, Pak, bukan salah. Oh, benar. Jawabannya maksudnya. benar yang C. Oh, jawabannya benar C. Salah nggak Pak itu jawaban saya? Ya, di sini kan yang ditanyakan kan ejaan yang tidak tepat. Oh, ejaan ya. yang tidak tepat ya. Oh, yang tidak tepat ya. Iya, nah katanya Ibu tadi yang C tepat ejaannya. Oh, ya terlupa. Kayaknya yang B, Pak. Jawabannya, Pak. Yang B. Iya. Oh, yang B. Kayak saya sudah menyampaikan pesan kepada nenek. Ya, Bapak Ibu begitu ya, sama ya. C, Pak. C. C ya, Pak. C. Ada yang masih bersikuku C ya. Saya bersikuku C. Di mana rumahmu? Di mananya harusnya dipisah, D-nya. Wah, betul sekali. Oh, D-nya Kalau tahu alasannya pasti tidak ragu-ragu. Saya belokkan ke B itu enggak mau, bener-bener enggak mau. Berarti itu sudah ini, tahu alasannya. Udah jawabannya, Ibu. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi di mana itu harusnya kan dipisah. Karena menanyakan tempat. Betul sekali ya. Tempat ya. Jadi, berarti jawabannya apa, Pak? C. C. Betul jawaban ya, Ibu tadi. Memang saya kalau ngajar seperti itu, Bu. Kalau ngajar dengan siswa saya itu saya puter-puterkan dulu begitu ya. Biar mengolor-olor waktu, ya bukan mengolor-olor waktu, maksudnya itu biar pemahamannya itu kuat begitu loh, Bu. Ya, jadi ada maksudnya begitu ya. Kalau orang ini ragu, oh berarti dia belum tahu kata kuncinya begitu di situ ya. Jadi di mana itu harusnya dipisah ya, seperti itu. Kalau jeruk Bali ini kenapa kok dia kecil, Bu? Nggak, Bali kan nama kota. Kok nggak huruf kapital ya? Jeruk Bali nama buah. Buah makanan. Nama buah ya, bukan nama kota. Jadi dia kalau sudah gandeng dengan jeruk maka dia kecil ya. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 15. Nomor 15, Ibu Ria, ada Ibu Ria? Ibu Ria? Kalau nggak ada, coba Ibu Vivin. Ibu Vivin ada? Ya, ada. Silakan Ibu Vivin. 15. Bacalah kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. 2, dengan demikian, organ gerak pada hewan dan manusia dapat dikatakan memiliki kesamaan. 3, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Yang keempat, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Urutan kalimat yang padu adalah yang pertama harusnya 3 dulu. 3,
Kelihatan Empat, dua. Terakhir. Kedua untuk sistem kedua. 3, 4, 1, 2. D. D ya Bu ya? Ya. Iya coba Pak. D, Pak. Alasannya apa Ibu kok pilih D? Yang pertama 3 dulu karena nanti setelah 3 ada kedua Setelah alat 3, ini itu 4 ya Bu setelah ya? 4 3 dulu. Gimana? Alasannya Bu, kira-kira? Gerak yang digunakan. Jadi masih Karena ada biar hubungannya padu. Masih ada Yang umum hubungannya dulu ya? Pak. Yang umumnya ini kan Jadi begini Bu, alat-alat ya, gerak dulu. alasan yang tepat, Ibu benar jawabnya ya. Tapi alasan yang tepat itu ketika kita itu mengurutkan kalimat yang padu itu harus dicari unsur yang umumnya dulu. Iya. Umum dulu baru ke Yang khusus begitu ya. Yang paling umum di sini yang mana? Alat-alat gerak. Nah. Alat-alat 3 alat-alat gerak digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam. Nah, kan dia umum ya. Umum. Ya, umum dulu. Baru nanti ke khusus. Ya, kedua alat gerak ini masih ada hubungannya dengan yang atas. Begitu ya. Jadi kalau menentukan kata kerja padu ya, apa urutannya itu harus ditentukan ya. Nah, di sini ya. Coba saya berikan keterangan ya. Susunan paragraf yang terpadu dimulai dengan kalimat yang menyatakan pernyataan umum dan diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Jadi ini tadi kan paling umum ya, setelah itu baru ke khusus ini ya. Tuh Bapak Ibu ya. Atau disebut itu kalau di itu kalimat utama kalimat ya. Utamanya. Kalimat utama baru yang selanjutnya itu yang penjelasnya. Nah, penjelas ini tidak bisa berdiri sendiri sebelum umumnya dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, dari sini yang Bapak Ibu ngajar kelas rendah juga ini ya, Bapak Ibu ya. Apa bisa terbantu seperti ini ya. Kalau kelas 6 kan sudah terbiasa ya, Bapak Ibu. Oke, yang nomor 16. Nomor 16 Ibu Santi. Ibu Santi ada? Ada Bu. Silakan Saya baru Ibu. nyampai dari sekolah Bu. Oh iya Bu. Silakan baca Bu. Ya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tulisan. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Jadi yang ditanya itu rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Ya, yang tidak terkait ya Pak ya? Betul. Yang tidak terkait. Ya, yang tidak terkait. Ini loh ya, di SD loh ya. Ini di SD loh ya. Berarti yang tidak yang mana kira-kira?
kira-kira ya. Yang tidak itu ya yang kita pelajari hari ini. Yang tidak itu yang kita pelajari hari ini. Kita belajar apa saja tadi? Konsep, fonologi, morfologi. Iya, betul. Ini untuk kita-kita, Bapak Ibu, bukan untuk SD ya. Nah, ini untuk kita-kita, bukan untuk anak SD ya. Tujuan pembelajaran di SD ya. Jadi untuk kita-kita ini ya. Nah, maka yang bukan, yang tidak terkait ya, berarti yang C ya, Bapak Ibu ya. Yang tidak terkait adalah yang C ya. Ini sudah tinggi Bapak Ibu, untuk anak SD itu ya enggak mampu ini. Ini kan kita-kita ini ya. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik mampu mempunyai kemampuan berbahasa yang baik dan benar, serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa, serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut, jelas tergambar fungsi pembelajar bahasa Indonesia di SD adalah wadah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Jadi itu aja ya. Konsep-konsep dan teori kebahasaan belum dapat diberikan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau SD itu apa Pak? SD itu yang perlu dikembangkan atau tujuannya apa? Begitu ya. Tujuannya itu yaitu tadi mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan baik di lingkungan. Tapi kalau konsep-konsepnya, teori-teorinya itu adalah makanan kita Bapak Ibu ya. Itu adalah pelajaran bagi kita gurunya ya. Kalau SD enggak nyampe situ ya. Oke, 17. Silakan. 17. Ibu Ida ada? Ada. Silahkan Ibu Ida. Aku baru sampai rumah. Ya. Ini guru kelas rendah ya Bu ya? Iya betul Pak. Nah ini saya tahu ciri-cirinya. Guru kelas satu Pak. Ya. Kalau guru TK lembut. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa di Indonesia di SD kecuali A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Kata kuncinya ya Pak? Iya, kata kuncinya Bu. Yang mana? Peran Nanti penting saya kasih permen ya kalau berhasil. Biasanya seperti itu ya. Ya, kata kuncinya mana Bu? Peran penting pembelajaran bahasa Indonesia kecuali dia. Ya, betul. Ya, peran Itu pentingnya ya Pak, apa? betul. Asik, betul. Kasih permen. Ya Pak. Dikasih permen. Oke, yang mana kira-kira? Ditebak dulu Bu. Yang mana kira-kira? Berpikir logis, sistematis, kritis. Yang A, kecuali yang A. Oke, kita kunci ya. Oke, coba kita lihat Bapak Ibu. Apakah jawaban Bapak Ibu tadi benar?
Ternyata jawabannya salah Bapak Ibu. Coba kenapa? Nah, ini ya alasannya. Ya. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi, ya. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain, ya. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Yang C berarti yang C. Jawabannya yang C, ya. Kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan gunakan untuk berbagai kata. D. Yang C. C ya Pak. Dapat membantu peserta didik dalam kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk di tingkat internasional. Yang C Pak. Lah ya, yang benar kan yang C kan ya? Iya Pak. Jawaban yang benar C ya. Kan di sini kecuali ya Bapak Ibu ya, kecuali ya, kecuali. Memang kalau tidak ada tingkat internasional mungkin ya benar ya. Nah, berhubung di situ ada internasionalnya itu loh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke 18 ya. 18. Nah, ini IPK lagi nih, menentukan IPK ini ya. Ada IPK pendukung, ada IPK inti, ada IPK pengayaan. Nah, coba kira-kira yang mana ini? Nomor 18. Silakan Ibu Widi. Ibu Widi ada? Iya, ada. Silakan Bu Widi. Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lesan secara lesan. Tulis dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan gerak hewan secara lesan. Kata kuncinya indikator pembelajaran yang cocok ya. Menyajikan hasil identifikasi. Apa bukan? Identifikasi pokok pikiran berdasarkan tulis dan lesan. Jawabannya E. Berarti E. Jatuh. E ya Bu ya? Iya Pak. E. Sepertinya E. Ya, sepertinya E. Lah, Bapak Ibu harus tahu. Kata kuncinya itu menyajikan ya, menyajikan. Nah, kalau menentukan indikator kan paling tidak itu kan harus sesuai dengan KD-nya ya. Nah, harus sesuai dengan KD-nya. Dia C berapa ya kan? Nah, tidak boleh di bawahnya kan. Kecuali dia sebagai IPK pendukung ya. Beda lagi ya. Nah, kalau menunjukkan ini C berapa kira-kira? Menyajikan ini kan sudah tingkat tinggi ya Bapak Ibu ya. Menyajikan itu sudah tergolong ke mencipta ya kan? C6. Nah, tergolong C6 ya.
Ya. Ya. C6 ya kan? Berarti dia sudah tinggi. Kalau menunjukkan ini kan tergolong C2 Bapak Ibu ya. Sebutkan C berapa Bapak Ibu? C2. Bukan C2. Menyebutkan C2. Menyebutkan Ya, C1. paling Mengingat rendah ya. Menyebutkan itu C1, menunjukkan itu C2. Kemudian mengidentifikasi juga C1. Ya, memahami C2. Memahami ya. Memahami C2. Maka yang lebih tepat adalah karena dia sudah tinggi ini ya KD-nya, maka dia yang lebih tepat adalah yang E. Ya. Yang E. Hasil. Ya, jadi menunjukkan C2, menyebutkan C1, mengidentifikasi C1, memahami C2. Ya, sedangkan menyajikan itu butuh ini ya pengetahuan yang tinggi sehingga dia IPK-nya ya mempresentasikan. Oke. Lanjut berikutnya yang nomor 9. 19. Pembelajaran bahasa ini ya. Ibu Tina ada Ibu Tina? Ibu Tina ada? Kalau enggak ada, lanjut ke Bu Suci. Bu Suci enggak ada juga ya? Ibu Siti Darwati ada? Aku lagi nggak apa-apa, Bu. Loh, masuk 2 ya? Enggak. Guru kelas 1 baru belajar baca, Bu. Ya. Boleh, udah nggak apa-apa. Tadi di jalan, ini udah duduk. Gitu. Oke, lanjut. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat. Peserta didik melanjutkan peserta berikutnya. Kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi pembelajaran membaca. Kata kuncinya strategi pembelajaran membaca ya Pak? Oh tidak. Semua yang ada di bawah ini strategi pembelajaran membaca. Bukan itu Bu. Kata kuncinya. Ya. Bersama. Berarti A bersama. D. Strategi pembelajaran membaca diterapkan Bu Ayu adalah membaca bersama. Digunakan dalam buku bacaan dan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik. Ya, ditebak dulu Bu, yang mana? A. Terbimbing Pak. D. Terbimbing. Terbimbing. Oke. Tahu kur Bu, kur paduan suara? Kur tahu. Nah, kur itu kan bunyi ya, bareng-bareng itu ya. Nah, coba kita lihat ya Bapak Ibu, semua yang ada di sini ini termasuk strategi pembelajaran membaca Bapak Ibu ya, tapi ya kita harus pilih dulu. Kalau yang di sini kan dibacakan, habis dibacakan terus diberi contoh ya, terus nah ini ya. Jadi Bu Ayu sedang membacakan cerita, kemudian memberikan contoh membaca lancar, kemudian membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Jadi di sini kata kuncinya itu tadi ya. Kata kuncinya itu tadi. Coba kita lihat ya. Bersama itu apa? Bergema itu apa? Nah ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan kenal maka kita akan dapat menjawabnya ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini strategi-strategi dalam membaca ya, ini ada ya, strategi membaca bersama atau disebut dengan shared
reading. Ya, guru membacakan cerita untuk siswa di kelas, memberi contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak, ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Iya, jadi Ibu siapa tadi yang bersama tadi? Benar sekali tadi ya. Ya, jawabannya A ya. Itu membaca bersama ya. Jadi membacakan cerita, kemudian memberi contoh, dibacakan lagi, terus siswanya melanjutkan kalimatnya begitu. Itu berarti membaca bersama. Ya. Kemudian ada yang membaca bergema. Co-reading ya. Guru membaca 1 atau 2 kalimat, anak-anak kemudian membaca ulang. Nah, kalau demikian maka ini namanya membaca bergema ya. Kegiatan ini terus dilakukan hingga guru dan siswa selesai membaca. Ini kan biasanya kelas 1 ya. Tirukan Ibu ya, Nak ya. Kan begitu ya. Ini bergema itu ya, membaca kur. Guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak. Ayo bareng-bareng dengan Ibu guru. Bacanya lah itu berarti kur ya. Nah, kalau terbimbing apa? Siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya. Jadi dikelompokkan. Oh ini pandai membaca, ini enggak, dikelompokkan, itu terbimbing ya. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita sesuai dengan level mereka. Itu berarti terbimbing. Nah, berarti dari sini jawaban yang tepat adalah membaca bersama. Membaca bersama, Bapak Ibu ya. Kalau terbimbing itu tadi dikelompokkan sesuai dengan level kemampuan dia membaca ya. Oke. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Kalau kur itu baca bareng-bareng ya. Kalau bergema itu gurunya membaca dulu, terus diulangi siswanya. Itu namanya kur ya. Nah. Oke lanjut berikutnya yang nomor 20. Nomor 20, Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Bu Dewi, halo? Ya. Ya, silakan dibaca. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagi tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan titik-titik. A. Keterampilan proses. B. Konstruktivisme. C. Komunikatif. D. Writing proses. E. World language. Kata kuncinya kata kuncinya ini ya Bapak Ibu ya. Tulisan. Memilih bentuk tulisan sampai pendekatan. Tahapan. Ya, tahapannya ini kan. Kalau tahapannya seperti ini kira-kira yang mana? Ditebak Bu. Kira-kira yang mana ya? Kira-kira ya. Writing process. Apa itu? Oh, onde. Iya. Yang mana Bu? Yang A. Pertama kan dia memilih bentuk tulisan, lalu menyusun draft tulisan, kemudian memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, berbagi tulisan. Itu merupakan writing proses ya, writing. Dia kan menulis ya Pak ya. Writing proses. Writing artinya kan menulis. Proses artinya proses menulis. D Pak. Insya Allah. D. Insya Allah yang mana Bu? Yang D. D Pak. Oh yang B. Konstruktivisme. Writing proses. Oh, writing proses. Oke. Jadi Bapak Ibu yang kenal pasti yang konstruktivisme saja ya. Nah, yang lainnya kan enggak kenal ya Bapak Ibu ya. Coba ini saya kenalkan Bapak Ibu ya di sini ya.
Nah, pendekatan keterampilan proses adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh pandangan bahwa proses belajar atau belajar bagaimana belajar diperlukan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ini namanya proses. Jadi diperlukan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ya, ketiga keterampilan inilah yang disebut dengan keterampilan proses. Ada enggak tadi di itu tadi? Keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keterampilan fisik ada? Tidak ada. Maka dia bukan proses, ya, bukan pendekatan keterampilan proses. Oh, pendekatan berarti B. Ya, kalau konstruktivisme itu berpikir kritis, ya. Ya. Saya bacakan semua ya. Jadi berpikir kritis itu konstruktivisme, membangun pengetahuannya sendiri itu namanya konstruktivisme. Ya, dia jadi guru itu hanya fasilitator, ya. Jadi siswanya yang membangun pengetahuannya sendiri itu namanya konstruktivis, ya. Konstruk berarti membangun, ya, membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian komunikatif untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, komunikatif, ya, kemampuan menggunakan bahasa itu komunikatif, ya. Nah, ada apa enggak tadi seperti itu? Ya. Rating proses merupakan pendekatan berfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilan dalam pembelajarannya. Pendekatan proses menulis merupakan pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis yang penekanannya bergeser dari produk pada proses apa yang dipikir dan ditulis siswa. Nah, coba kita lihat ada apa enggak tadi? Loh, ini memperbaiki tulisan, ya kan? Nah, coba kita lihat ya. Ya, Pak. Nah, kalau komunikasi tadi kan kemampuan berkomunikasi, ya. Nah, ini di sini pendekatan proses menulis merupakan pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis, ya kan? Nah, di situ. Kemudian whole language tadi sudah kita bahas, ya, yang menyeluruh utuh, disajikan secara utuh tadi, ya. Oke. Sekarang kita ke nomor yang terakhir, ya. Jadi jawabannya D, ya Bapak Ibu, ya. Jawabannya D. Oke, nomor 21 terakhir. Nomor 21 kembali ke Bu Rosmani. Ada? Ya, Pak, diwarna-warnani, Pak. Pak, belum diwarnain, Pak. Nomor 20. Oh, belum diwarnain. Iya, nanti yang saya itu saya warnai, Bu. Ini lagi error ini ya. Duh, enggak bisa ya. Rating proses, Bu. Nah. Klik kuningnya, Pak. Klik kuningnya. Iya, nanti saya warnai ya. Ini lagi, loh ini saya nggak bisa mewarnai, Bu. Loh ini. Kalau tadi bisa saya itu kan ya. Loh, ini baru bisa ini. Oke. Nah, tadi error ya. Oke, lanjut. Silakan Bu Rosmani. Merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya di kelas saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Tina harus memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu A. Kejelasan kriteria tingkatan skor ketepatan deskripsi. B. Kriteria ketuntasan minimal, pedoman penggunaan gradasi skor. C. Kejelasan kriteria gradasi skor, kriteria ketuntasan minimal. D. Ketepatan deskripsi, pedoman penggunaan kunci jawaban. E. Pedoman perhitungan skor, kunci jawaban, ketepatan deskripsi. Instrumen penilaian rubrik loh ya, ini lah ya. Instrumen penilaian rubrik. Instrumen penilaian rubrik itu apa saja yang perlu diperhatikan? Bapak Ibu, kira-kira yang mana Bapak Ibu?
B kali Pak ya. Kriteria ketuntasan minimal. Ya, B ya. KKM, pedoman penggunaan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini harus diingat-ingat ya. Ini sudah paten ini ya. Ini ya harus diingat-ingat ya. Jadi komponen sebuah rubrik penilaian itu terdiri dari kejelasan kriteria, gradasi itu tingkatan skornya ya, kejelasan kriterianya apa kan begitu ya. Baru skornya. Terus ketepatan deskripsi, terus pedoman penggunaan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini harus diingat-ingat Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah kejelasan kriteria, kemudian gradasi, tingkatan skor, ketepatan deskripsi, dan pedoman penggunaan. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya adalah yang A. Oke Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Gimana Bapak Ibu, sulit matematika ataukah bahasa Indonesia? Bahasa. Sulit bahasa, Pak. Sulit bahasa. Matematika Pak, saya Pak. Ya. Saya tidak bisa matematika Pak. Ya. Betul sama Bu, sama saya Bu, nggak bisa matematika. Saya keduanya. Aku Bu. Masih mending bahasa Indonesia Pak Bu. Ya mending bahasa Indonesia aja semua nanti. Oh, mending bahasa Indonesia ya. Tapi kok itu Bu ya, yang paling banyak salahnya itu adalah di bahasa Indonesia. Pak. Saya paling banyak matematika Pak. Nah, ini yang kelas rendah ya Bapak Ibu ya. Bukannya kami meremehkan Bapak Ibu, tapi karena sudah saking lamanya ya, saking lamanya memegang kelas rendah, sehingga rumus-rumus yang pernah kita pelajari dulu itu karena lama tidak digunakan, lupa. Iya benar Pak. Lama nggak sekolah Pak saya Pak. Nah iya, nah itu makanya Bu ya, ini beruntung sekali Bapak Ibu ya, di sini saya juga belajar Bapak Ibu ya. Sesama guru tidak boleh menggurui kan begitu ya. Jadi saya di sini itu bukan menggurui Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa. Cuman kebetulan sedang lupa ya. Jadi dulu pernah belajar, karena saking lamanya tidak dipakai itu lupa. Nah saya ini ya bersyukur sekali. Dengan mengamalkan ini ke Ibu Bapak Ibu semuanya, saya jadi ingat lagi begitu Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama untung Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian saya serahkan ke Bu Artiwi. Silakan Bu Artiwi. Terima kasih Pak Ilmi. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai dan alhamdulillah nih hari ini otak saya jadi refresh mengingat soal-soal bahasa Indonesia yang barusan dibahas. Jadi buat bekal juga nih nanti buat UP. Oke, Bapak Ibu, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Dan mari amin. Ya, kita tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.